Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahana Suci Ramadhani dengan NIM 24010530095, Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapat selama 1 semester dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan yang di dalamnya menggunakan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya dalam suatu pembelajaran. Strategi pembelajaran ini sangat penting dikarenakan strategi dapat disusun untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Nah, dalam penerapan strategi pembelajaran, kita harus memahami taksonomi variabel pembelajaran pada gambar berikut. Taksonomi variabel pembelajaran, di mana dibagi menjadi 3, adanya kondisi, metode, dan hasil. Di mana yang pertama itu kondisi, dibagi menjadi 3 dengan adanya tujuan dan karakteristik bidang studi. Yang kedua, kendala dan karakteristik bidang studi. Dan yang terakhir, karakteristik peserta didik. Selanjutnya, metode di mana ada strategi pengorganisasian pembelajaran, di mana ada strategi makro dan strategi mikro, dan yang selanjutnya strategi penyampaian pembelajaran dan strategi pengelolaan pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada hasil, adanya keefektifan, efisiensi, dan daya tarik pembelajaran. Di mana strategi makro ini mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang melibatkan lebih dari satu konsep, di mana strategi ini berurusan dengan bagaimana memilih, menata, membuat sintesis, dan rangkuman isi yang berkaitan. Dan untuk strategi mikro itu mengacu pada metode untuk mengorganisasi isi pembelajaran yang berkisar pada satu konsep, prosedur, atau prinsip. Pertimbangan terpenting dalam pembelajaran adalah tidak adanya kompetisi awal yang telah dimiliki pembelajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan macam-macam strategi pembelajaran di era sekarang. Yang pertama ialah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, yang merupakan pembelajaran yang dikendalikan oleh guru, di mana guru itu menyampaikan isi materi dan urutan informasi yang bertujuan untuk mempertahankan fokus peserta didik. Metode yang dapat diterapkan dalam strategi pembelajaran ini itu seperti teacher-centered learning atau pembelajaran yang berpusat pada guru. Yang selanjutnya ada strategi pembelajaran tidak langsung atau indirect instruction, di mana pembelajaran itu memungkinkan siswa menjadi center dalam proses pembelajaran. Strategi ini juga sering disebut dengan inquiry induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan, di mana peran guru itu hanya menjadi seorang fasilitator. Pembelajaran ini bertujuan agar siswa itu dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Contoh dari penerapan strategi ini seperti eksperimen, diskusi, dan problem solving. Adalah strategi pembelajaran yang ketiga, yaitu empiris atau sering disebut experimental learning, di mana model ini tuh proses belajar mengajar yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilannya melalui pengalaman secara langsung. Model ini memungkinkan siswa untuk melaksanakan kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan belajarnya itu sendiri. Dimana di sini seorang fasilitator itu hanya bertugas sebagai yang memfasilitasi proses belajar siswa. Contoh pembelajaran empiris ini adalah project based learning, yaitu pendekatan pembelajaran di mana siswa itu dididik untuk aktif dalam pembelajaran, di mana peserta didik itu diharuskan mencari solusi atas sebuah permasalahan yang diberikan. Dan yang kedua itu ada problem based learning, di mana model ini peserta didik dihadapkan ke dalam pengalaman nyata yang dialaminya sendiri. Selanjutnya ialah metode discussion approach to interaction atau pembelajaran diskusi, yang merupakan metode pengajaran yang efektif dalam menciptakan lingkungan belajar yang interaktif, partisipatif, dan mendorong berpikir kritis. Siswa ini dapat terlibat aktif dalam proses belajar yang menciptakan tanggung jawab bersama. Walau membutuhkan konsentrasi yang besar, namun pendekatan ini tuh memberikan manfaat yang mendalam untuk siswa. Selanjutnya itu adalah simulation approach atau strategi pembelajaran simulasi, di mana menurut Carlos N. Reglut, pakar dalam bidang desain instruksional, alat atau teknik yang digunakan untuk merepresentasikan
situasi atau sistem dunia nyata dalam bentuk yang sesederhana mungkin dan interaktif. Nah, strategi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta didik dengan memungkinkan mereka mengalami dan berinteraksi dengan skenario yang menyerupai dunia nyata. Diharapkan siswa itu dapat membuat keputusan dan bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Nah, peran guru di sini sebagai penjelas, pelatih, dan memimpin diskusi. Contoh dari metode ini itu adalah role playing atau bermain peran, peer teaching atau latihan mengajar oleh siswa kepada teman sebayanya. Dan yang terakhir itu adalah strategi pembelajaran self-regulated learning atau SLR, yaitu strategi pembelajaran mandiri di mana kegiatan individu yang belajar secara aktif sebagai pengatur proses belajarnya sendiri. Mulai dari merancang, merencanakan, memantau, mengontrol, dan mengevaluasi secara mandiri untuk mencapai tujuan dalam belajar. Nah, definisi SRL menekankan 3 aspek utama, yaitu metakognisi, motivasional, dan perilaku. Pembelajaran yang efektif untuk SRL itu mencakup pembelajaran berbasis masalah, proyek, dan inquiry yang memungkinkan pembelajar itu berpartisipasi aktif dan mendapatkan umpan balik yang berkelanjutan. Implementasi SRL itu menuntut guru untuk menghargai dan memahami pentingnya pengajaran yang berpusat pada siswa. Prinsip situasional self-regulated learning, yaitu ketika ukuran kelas besar, kedua ketika waktu terbatas, dan yang ketiga saat pembelajaran masih muda. Dan selanjutnya itu adalah strategi pembelajaran di era modern ini. Ada design market based instruction, di mana strategi ini memanfaatkan market visual seperti kode QR atau simbol AR khusus yang dapat dipindai menggunakan perangkat digital untuk menampilkan informasi dalam bentuk augmented reality atau AR. Tujuan utama dari strategi itu untuk memberikan pengalaman belajar yang imersif dan interaktif, terutama dalam menyampaikan materi yang sulit divisualisasikan secara tradisional. Ini tuh sangat berguna dalam bidang seperti teknik, kedokteran, atau pembelajaran spasial. Dan yang kedua adanya designing collaboration production of digital media, di mana strategi ini menekankan pembelajaran berbasis kolaborasi antar peserta didik dalam menciptakan produk media digital seperti video, podcast, blog, atau presentasi interaktif. Dalam pendekatan ini, siswa tidak hanya sebagai konsumen informasi, tetapi juga sebagai produsen konten. Kegiatan ini memperkuat keterampilan komunikasi, kreativitas, kerja tim, dan berpikir kritis, serta mendukung konsep pembelajaran berbasis proyek atau project-based learning. Dan yang ketiga itu adalah designing game for learning, di mana pembelajaran berbasis game atau game-based learning ini merupakan pendekatan yang menggabungkan elemen permainan dalam pembelajaran formal. Peserta didik belajar melalui pengalaman bermain game yang dirancang dengan tujuan interaksional tertentu seperti menyelesaikan tantangan, mengumpulkan poin, atau menyelesaikan level tertentu. Game edukatif yang dirancang secara baik dapat meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang keempat adanya designing instructional coaching, di mana strategi itu mengadopsi pendekatan coaching dalam konteks pendidikan, di mana guru atau fasilitator berperan sebagai pendamping pembelajaran yang aktif memberi umpan balik, bimbingan personal, dan membantu peserta didik mencapai tujuan belajar mereka. Fokus utamanya adalah mendukung perkembangan profesional guru dan peningkatan hasil belajar siswa melalui pembinaan yang sistematif dan berbasis hubungan interpersonal. Dan yang kelima, designing technology for the learner-centered paradigm of education, di mana paradigma pembelajaran berpusat pada peserta didik, menekankan pentingnya peran aktif siswa dalam proses belajar. Dalam konteks ini, teknologi dirancang untuk mendukung personalized learning, memberikan pilihan dan kontrol kepada siswa sepenuhnya, serta memfasilitasi pengalaman belajar yang adaptif dan bermakna. Strategi ini berfokus pada pemanfaatan teknologi yang sesuai dengan gaya belajar, minat, dan kebutuhan masing-masing peserta didik. Dan yang keenam yaitu Design Instruction for Flipped Classroom, di mana flipped classroom atau kelas terbalik adalah pendekatan pembelajaran di mana kegiatan penyampaian materi dilakukan di luar kelas, biasanya dalam bentuk video atau bacaan digital,
Sedangkan waktu di kelas digunakan untuk aktivitas yang lebih mendalam seperti diskusi, praktik, dan pemecahan masalah. Tujuan utama pembelajaran ini untuk memaksimalkan interaksi dan pemahaman konsep melalui pembelajaran aktif dan kolaboratif. Selanjutnya itu adalah gamification design for instruction, di mana gamifikasi adalah strategi yang mengadaptasi mekanisme permainan seperti sistem poin, lencana, papan peringkat, tantangan, dan hadiah untuk diterapkan dalam pembelajaran tanpa harus membuat game utuh. Nah, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan retensi belajar dengan memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan kompetitif. Dan yang selanjutnya itu adalah design consideration for mobile learning, di mana mobile learning adalah pendekatan belajar yang mengandalkan perangkat mobile seperti smartphone, tablet. Dalam mendesain pembelajaran berbasis mobile ini tuh perlu memperhatikan beberapa aspek seperti kesederhanaan antarmuka, ukuran layar, durasi konten, serta aksibilitas secara offline maupun online. Strategi ini tuh sangat relevan dalam konteks pembelajaran yang fleksibel, kapanpun dan dimanapun konten itu dapat diakses dan siswa dapat belajar dimanapun itu. Terakhir ialah designing just-in-time instruction, di mana strategi itu merancang pembelajaran yang disediakan tepat saat peserta didik membutuhkannya, bukan secara rutin atau jadwal tetap. Contohnya itu adalah panduan singkat saat menggunakan aplikasi baru, video, tutorial saat mengerjakan proyek, atau infografis yang muncul saat mengalami kesulitan. Nah, pendekatan ini tuh sangat cocok untuk pembelajaran yang berbasis kebutuhan praktis dan efisiensi waktu, serta mendukung kemandirian belajar. Tak terasa kita sudah mencapai akhir video. Mohon maaf jika ada kekeliruan dan kekurangan dalam video ini. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.